Pegas ini dapat disusun dengan dua cara. Ada yang disusun secara seri, ada yang disusun secara paralel. Oke. Dua atau lebih pegas yang disusun secara seri dapat digantikan oleh satu pegas saja. Pegas pengganti ini harus memiliki konstanta pegas yang besarnya sama dengan konstanta pegas total. Gaya yang menarik pegas pengganti dan gaya yang menarik masing-masing pegas adalah sama besar. Sehingga kalau dibuatkan, Fs itu adalah F1 sama dengan F2. Pertambahan panjang pegas pengganti sama dengan jumlah dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Kalau dibuatkan, Ibu pakai delta X ya. Delta X serinya sama dengan delta X1 tambah delta X2. Oke. Sehingga untuk mencari konstanta pengganti pegas adalah, oke, kita buatkan. Delta Xs sama dengan, persamaannya apa? Nah, berarti Fs per Ks. Nah, jadi ini kita sederhanakan. Nah, berarti persamaan ini Ibu buatkan menjadi Fs per Ks sama dengan, nah ini berarti F1 delta X1 ini menjadi F1 per K1 tambah yang ini delta X2 menjadi F2 per K2. Nah, sehingga karena Fs itu sama dengan F1 sama dengan F2, berarti ini kita buatkan sama. Sehingga persamaan kita menjadi 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. 1 per K2. Nah, inilah persamaan konstanta pengganti pegas yang disusun secara seri. Ini kebetulan pegasnya ada 2. 2 atau lebih pegas yang disusun secara paralel dapat digantikan oleh satu pegas saja. Nah, pegas penggantinya ini harus mempunyai konstanta pegas yang besarnya sama dengan konstanta pegas total. Gaya yang menarik pegas pengganti sama dengan jumlah gaya yang menarik masing-masing pegas. Sehingga kalau dituliskan Fp-nya sama dengan jumlah dari gaya yang menarik masing-masing pegas. Berarti F1 tambah F2. Tapi pertambahan panjang pegas pengganti dan pertambahan panjang masing-masing pegas itu nilainya adalah sama besar. Ini untuk kasus pegas yang disusun secara paralel. Sehingga dituliskan delta X paralel sama dengan delta X1 sama dengan delta X2.
Kalau kita tuliskan, berarti Fp, kita buat persamaan sini ya, sama dengan F1 tambah F2. F-nya ini kita ganti dengan persamaan K kali delta X. Berarti di sini K P kali delta X P sama dengan K1 kali delta X1 ditambah K2 kali dengan delta X2. Karena delta XP sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, berarti ini kita sederhanakan. Sehingga untuk menentukan konstanta pengganti Pegas yang disusun secara seri adalah Kp sama dengan K1 tambah K2. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi seimbang. Sedangkan gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik keseimbangan. Saat mencapai posisi setimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi setimbang. Tetapi, sistem akan kembali berbalik arah menuju titik seimbangnya. Benda yang berosilasi memiliki dua besaran yang selalu berubah-ubah, yaitu laju dan posisi. Laju suatu benda mengakibatkan benda memiliki energi kinetik yang besarnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dan posisi pada suatu benda mengakibatkan benda memiliki energi potensial yang bergantung pada jenis gaya yang bekerja. Energi dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan Pegas. Jadi energi potensial merupakan salah satu energi yang dimiliki Pegas saat kondisinya teregang atau tertekan. Jika regangan atau tekanan ini dilepas, maka energi itu akan berpindah menjadi energi kinetik. Rumus hukum Hooke dapat digunakan untuk mencari energi potensial sebagai berikut. EP sama dengan setengah F kali delta X, atau EP sama dengan setengah KX kuadrat. Contoh soal, sebuah Pegas memiliki beban 5 kg, digantung vertikal. Jika Pegas tersebut bertambah panjang, maka perubahan EP adalah, nah ini yang diketahui, massa 5, X-nya adalah 7 cm. G-nya 10, yang ditanya adalah EP. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu mencari nilai W-nya. W itu sama dengan F, sehingga nilai F adalah 50 Newton. Kemudian untuk mencari nilai K, nilainya adalah F per X, berarti 50 per 0,07 dapatnya 714,28. Pertanyaannya adalah EP, berarti persamaan EP adalah setengah KX kuadrat. Masukkan nilainya sehingga diperoleh EP adalah 1,749 Joule. Terima kasih, ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.